Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 atas nama kelompok 1 Muhammad Effendi absen 16, 2 Eliza Oktavianingsi absen 8, 3 Novita Zuria absen 21, dan terakhir ada Sensei absen 30. Di sini saya akan menjelaskan model sistem dan prosedur penatausahaan akuntansi desa yang dimana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 27 Ayat 3 adalah latar belakang tanggung jawab penatausahaan akuntansi desa yang disusun berdasarkan undang-undang tetapi belum ada pedoman sistem dan prosedur lengkap terdokumentasi. Menurut Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa, desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengelola urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat berdasarkan praksa masyarakat, hak asal-usul dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara kesatuan Republik Indonesia. Sistem akuntansi desa adalah pencatatan dari proses transaksi yang terjadi di desa. Buktikan dengan nota-nota, kemudian dilakukan pencatatan dan pelaporan keuangan, sehingga akan dihasilkan informasi dalam bentuk laporan keuangan yang digunakan pihak-pihak yang berhubungan dengan desa, masyarakat desa, perangkat desa, pemerintah daerah, dan pemerintah pusat. Dalam melaksanakan penatausan keuangan desa, kepala desa harus menetapkan bendahara desa. Bendahara adalah perangkat desa yang ditunjukkan oleh kepala desa untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, membayar, dan mempertanggungjawabkan keuangan desa dalam rangka pelaksanaan APBD Desember. Menurut Permendagri Nomor 113 Tahun 2014, laporan pertanggungjawaban yang wajib dibuat bendahara desa adalah yang pertama 1. Buku kas umum, kedua buku kas pembantu pajak, ketiga buku bank. Laporan keuangan desa menurut Permendagri Nomor 113 Tahun 2014. Laporan keuangan desa yang wajib dilaporkan oleh pemerintah desa berupa 1. Anggaran, 2. Buku kas, 3. Buku pajak, 4. Buku bank, dan 5. Laporan realisasi anggaran. Selanjutnya akan dibacakan oleh Eliza Oktavianingsi. Menurut Permendagri Nomor 113 Tahun 2014, pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Tahapan pembuatan laporan keuangan desa adalah sebagai berikut. 1. Membuat rencana berdasarkan visi misi yang dituangkan dalam penyusunan anggaran. Yang kedua, anggaran yang terdiri atas akun pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Setelah disahkan, anggaran perlu dilaksanakan. Dalam pelaksanaan anggaran timbul transaksi yang harus dicatat secara lengkap berupa pembuatan buku kas umum, buku kas pembantu, buku bank, buku pajak, buku inventaris dengan disertai pengumpulan bukti-bukti transaksi. Yang keempat, untuk memperoleh informasi posisi keuangan dapat dihasilkan sebuah neraca berdasarkan transaksi yang terjadi. Dokumen bukti kas masuk merupakan dokumen yang dibuat sebagai alat bukti transaksi kas masuk. Dokumen ini digunakan saat terjadinya transaksi kas masuk dari pendapatan asli desa. Cara mengisi dokumen ini adalah sebagai berikut. 1. Kolom tanggal diisi dengan tanggal transaksi. Yang kedua, nomor BKM diisi dengan cara penomoran. Yang ketiga, telah diterima sejumlah uang diisi dengan angka transaksi, misalnya 1 juta rupiah. 4. Terbilang diisi dengan bilangan kata, misalnya 1 juta rupiah. Yang kelima, berasal dari diisi dengan asal transaksi penerimaan kas. Yang keenam, pemberi diisi dengan nama dan tanda tangan yang memberikan uang. Yang ketujuh, penerima diisi dengan tanda tangan. Akuntansi kas. Kas merupakan aset pemerintah paling lancar atau liquid dan aktif. 2. Macam-macam kas pada pemerintah daerah. Dijelaskan lebih lanjut pada nomor 14 tentang akuntansi kas bahwa uang daerah adalah uang yang dikuasai oleh bendahara umum daerah meliputi rupiah dan valuta asing. Uang daerah terdiri dari uang dalam kas daerah dan uang pada bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran. Pengelola uang daerah meliputi pertama, bendahara umum daerah atau BUD adalah pejabat yang diberi tugas untuk melaksanakan fungsi bendahara umum daerah, yaitu Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah atau SKPKD. Yang kedua, bendahara penerimaan, dan ketiga, bendahara pengeluaran. 3. Memahami akuntansi kas pada pemerintah daerah.
akuntansi kas pada satuan kerja perangkat daerah atau SKPD. Transaksi kas dapat dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu transaksi penerimaan kas dan transaksi pengeluaran kas. Transaksi penerimaan kas adalah transaksi yang menambah saldo uang negara atau daerah. Transaksi pengeluaran kas adalah transaksi yang mengurangi saldo uang negara atau daerah. Transaksi penerimaan kas dapat berupa transaksi pendapatan, penerimaan pembiayaan, transaksi penerimaan transfer, transaksi penerimaan lainnya, atau non-anggaran, dan transaksi pengeluaran kas dapat dipengaruhi oleh transaksi belanja negara atau daerah, pengeluaran pembiayaan, pengeluaran transfer, dan transaksi pengeluaran lainnya atau non-negara. Yang ketiga, bagian 1, transaksi penerimaan kas pada satuan kerja perangkat daerah atau SKPD. Pendapatan pada pemerintah daerah meliputi pendapatan asli daerah atau PAD, pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan yang sah. Kas yang berasal dari pendapatan diakui pada saat kas tersebut diterima di rekening kas umum negara atau daerah, atau kas tersebut diterima di bendahara penerimaan apabila bendahara penerimaan merupakan bagian dari BUD atau pengesahan atas penerimaan pendapatan. Pengukuran penerimaan kas dari pendapatan dicatat sebesar nilai nominal kas, yaitu sebesar nilai rupiah yang diterima atau disahkan. Penerimaan kas dalam bentuk mata uang asing dan diterima dalam akun bank bermata uang rupiah, maka jumlah mata uang asing tersebut dikonversi menjadi jumlah dalam rupiah sesuai kurs transaksi. Selanjutnya akan dibacakan oleh Novita Juhria, absen 21. Selanjutnya 3.2. Transaksi pengeluaran kas pada satuan kerja perangkat daerah atau SKPD. 1. Belanja melalui mekanisme uang persediaan atau UP. Uang persediaan atau UP adalah uang muka kerja dalam jumlah tertentu yang diberikan kepada bendahara pengeluaran untuk membiayai kegiatan operasional sehari-hari satuan kerja yang tidak mungkin dilakukan melalui mekanisme pembayaran langsung. Sisa UP tersebut harus disetorkan ke rekening kas umum negara atau daerah. Sisa UP berupa uang yang belum digunakan sampai dengan tanggal pelaporan dan masih berada di bendahara pengeluaran dicatat sebagai kas di bendahara pengeluaran. Pengeluaran kas untuk belanja yang dilakukan melalui mekanisme UP akan dicatat dengan jurnal. 4. Kesimpulan. Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan atau PSAP nomor 01 tentang penyajian laporan keuangan, paragraf 8 mendefinisikan kas sebagai uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan. Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan nomor 14 tentang akuntansi kas. Kas merupakan aset pemerintah paling lancar, likuid, dan aktif. Sifat lancar kas ditunjukkan dengan kemudahan dan kecepatan untuk diubah menjadi aset lain sesuai kebutuhan. Alat pembayaran atau untuk memenuhi kewajiban pemerintah, kas disebut sebagai aset lancar paling aktif karena semua transaksi keuangan pemerintah pada umumnya akan berhubungan dengan penerimaan atau pengeluaran kas. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.